Hai, ketemu lagi dengan Kembang Desa Handmade. Jadi nih hari ini Kembang Desa Handmade lagi oke banget ya. Karena apa? Karena lagi collab dengan Pijar Malino. Pasti ya kalian akan menyaksikan wawancara eksklusif dengan Kembang Desa Handmade. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like dan channelnya Pijar Malino, karena di situ akan ada info seputar Malino, seputar Pak Bupati kita yang ganteng dong. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Salam kreativitas dan pembatas. Terkadang bunga yang saya pikir bagus malah view-nya anjlok. Tapi saya bikin bunga yang abal-abal 5 menit jadi view-nya melejit. Jadi saya bingung. Malaysia sudah pernah tembus yang bunga lampu warna biru. Kalau awalnya itu cuma plastik pesek aduh ya. Dari dapur saya buat channelnya, saya jual juga bunganya. Jadi enggak numpuk di rumah. Jadi enggak pernah saya keluarkan modal dari pertama. Sama sekali 0 rupiah tanpa modal. Tim sendiri, ngevlog sendiri, editing juga sendiri. Nanti kalau anak-anak tidur baru kita masukkan untuk suaranya kayak gitu. Kita bisa ciptakan apa aja dengan tangan kita. Belum tentu nasib kita pegawai negeri. Kalau kita kreatif, nah kresek jadi duit. Terkenallah karena kreativitas. Nama saya Megawati Isti Utami. Saya pengrajin bunga dari plastik kresek untuk area Malinau. Pertama belajar dari YouTube juga. Dari YouTube dan bikin YouTube akhirnya. Nah, channel YouTube-nya apa? Saya channelnya YouTube-nya Kembang Desa Handmade Craft. Semua sosmed juga Kembang Desa Handmade Craft. Sudah berapa lama channel YouTube-nya? Kalau channel baru sekitar 1,5 tahun, belum lama. Terkait channel YouTube Ibu nih, apakah sudah pernah merasakan dolar-dolar? Kalau monetasi sudah, tapi kalau untuk pencairan belum, karena dia terhitung dari berapa kali view ya, dari view-nya sendiri itu masih sepi. Terkadang bunga yang saya pikir bagus malah view-nya anjlok. Tapi saya bikin bunga yang abal-abal 5 menit jadi view-nya melejit. Jadi saya bingung. Saya bingung ngikutin mereka karena berarti saya pikir begini, oh mereka ini maunya bunga yang mudah ditiru. Tapi saya berpikir kalau saya bikin yang mudah ditiru, bukan karena mau ditiru ya, bukan nggak mau ditiru maksudnya. Tapi saya pikir masa saya cuma bikin bunga seperti itu yang nggak laku dijual gitu loh. Karena apa? Kalau saya membuat bunga yang di luar pesanan atau cuma untuk konten kreator seperti itu, saya juga buat lihat nih ini nanti setelah jadi laku nggak dijual. Kan sayang kalau dia cuma nganggur gitu aja berdebu di rumah dan tidak laku gitu loh. Cuma kalau mungkin di luaran saya di luar sana yang masih belajar nggak bisa mengikuti untuk yang hal yang rumit gitu. Jadi walaupun belum dapat dolarnya, apakah masih tetap semangat untuk upload video lagi? Tetap semangat karena saya awalnya bukan seorang konten kreator juga ya. Tapi saya minatnya di kerajinan ini, berhubung disarankan teman aja sebetulnya, teman sesama konten kreator kerajinan, karena dilihatnya bungamu bagus-bagus, kenapa tidak dibuat konten kreator gitu ya. Saya tanya konten kreator yang ini dari YouTube menghasilkan atau enggak. Saya bilang gitu, karena kalau tidak menghasilkan untuk apa menyita waktu saya ke situ gitu loh. Mending saya kan buat bunga gitu. Untuk konten YouTube sendiri yang mulai dari proses syuting sampai editingnya siapa yang kerja? Kerja sendiri. Jadi dari syuting sendiri, ngevlog sendiri, editing juga sendiri. Nanti kalau anak-anak tidur baru kita masukkan untuk suaranya kayak gitu. Jadi ya sambil-sambil aja, pokoknya semua harus serba dibagi. Nah, apa yang mendorong Ibu ingin jadi seorang konten kreator itu? Sebetulnya kalau dibilang mau bohong enggak juga, saya butuh uang. Yang jelas itu jujur uang jelas, karena apa? Segala sesuatunya memang butuh uang. Daripada kita kesana kesini gitu ya, ibaratnya kita jalan sana malah menghabiskan uang, jalan sana menghabiskan uang. Bagus kita duduk, kita bikin konten juga dapat duit. Kita ini juga dapat duit. Bahkan saya ikut Shutterstock itu jual foto. Jadi kadang saya kalau lagi bosan gitu ya, bosan dengan bunga, bosan konten, saya cari foto, saya jual di Shutterstock seperti itu. Pokoknya semua segala hal yang menjadi duit saya suka. Apalagi ini zaman teknologi Bu ya. Apalagi zaman teknologi jadi serba canggih ya, biar kita duduk di rumah kita bisa menghasilkan, nggak masalah seperti itu.
Menurut Ibu, konten kreator sendiri di Malinau itu apakah bisa berkembang ke depan? Sebetulnya banyak ya yang bisa dibuat konten di Malinau ini, bukan cuma yang kerajinan seperti ini. Bahkan kerajinan selain bunga kresek itu lebih ada, dan itu dilihat sama orang di luar Malinau itu wah gitu ya, kayak misalkan anyaman kah atau batik kah, itu kan banyak juga. Atau potensi alam itu sebetulnya malah bagus loh, karena apa, orang di luar sana selalu bertanya seperti apa sih Kalimantan, makanya kita harus tampilkan Kalimantan itu seperti apa sih gitu loh. Nah, untuk channel YouTube Pijar Malinau sendiri Ibu melihatnya seperti apa? Kalau Pijar Malinau bagus ya, saya lebih suka apalagi untuk daerah yang kayak Dilong. Nah, daerah Dilong itu kan kita nggak pernah berpikir kita mau ke sana, tapi kalau kita bisa melihat di videonya aja, video gitu ya, melihat perjalanannya, kayaknya asik menurut saya. Belum tentu menurut orang pasti juga heran. Oh, rupanya di sana jalannya seperti itu ya. Yang namanya Longbut itu seperti itu. Karena saya sendiri juga kalau ditanya Longbut seperti apa, belum pernah ya, dari seperti itu baru saya tahu itu namanya Longbut gitu loh. Jadi banyak informasi-informasi yang Ibu dapatkan dari Pijar Malinau. Iya, kalau informasi itu jelas, itu bagus banget, membantu ya untuk pengetahuan kita gitu ya. Jangan cuma taunya kita cuma di sini aja, taunya cuma di situ kantor bupati kah atau di mana gitu ya. Jadi kita juga harus tahu, oh di daerah sana lo ada ini, oh di daerah sana ada ini. Jadi kalau kontennya seperti itu bagus banget. Jadi Malinau itu luas ya? Iya, ternyata luas gitu ya, bukan cuma di sini aja. Sedangkan kita yang nggak pernah kemana-mana kan taunya ya dari Pulau Sapi sampai Mansalong. Sepanjang itu aja jalannya cuma satu aja lurus gitu loh. Pernah terpikirkan Ibu kalau bisa tinggal di pedalaman-pedalaman tempat yang dikunjungi Pak Bupati? Sebetulnya saya suka berpetualang ya. Jadi kalau dari awal saya dibawa ke Kalimantan, excited banget. Jadi yang saya pikir bukan, ih Kalimantan nanti gini, enggak. Kalimantan ada apa sih gitu loh. Jadi kalau misalkan mau dibawa ke sana, kayaknya asik gitu ya. Malah saya senang, karena apa? Saya bisa bikin konten lagi. Karena kita harus memanfaatkan peluang dong. Masa kita bisa jalan jauh-jauh ke sana, kita tidak mau berbagi dengan orang di luar, itu kan rugi gitu. Nah, ketika Bupati Malinau itu mendorong anak-anak muda untuk menjadi seorang konten kreator, khususnya memanfaatkan teknologi di era sekarang ini. Nah, tanggapan Ibu itu seperti apa? Bagus ya menurut saya kalau untuk yang seperti itu. Karena apa? Anak-anak muda zaman sekarang ini memang harus lebih kreatif. Memang kita cita-citanya nih misalkan pegawai negeri, belum tentu nasib kita pegawai negeri. Mana tahu kalau tangan kita kreatif kita bisa buat seperti ini gitu ya. Wajar lah kalau cita-cita, tapi kalau mereka kreatif itu tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa menghasilkan yang lebih daripada mereka jadi pegawai negeri gitu loh. Karena apa? Dengan kreatif itu tidak ada batasnya. Kita bisa ciptakan apa aja dengan tangan kita. Jadi kita tidak mati otak. Misalkan aduh tidak ada uang, kita harus benar. Kalau kita kreatif, nah kresek jadi duit kan seperti itu. Kalau seandainya anak muda memanfaatkan teknologi, itu bagus banget dengan kreativitas. Apa yang mendorong Ibu untuk buka usaha kerajinan ini? Sebetulnya sih bisa buat sampingan juga ya sebetulnya. Terus kalau saya memang basicnya senang di kerajinan, daripada yang lain sih sambil duduk-duduk gitu ya di rumah daripada nganggur, lebih bagus saya kalau kita menghasilkan. Selama ini penjualannya sudah sampai mana Bu? Kalau sejauh ini sudah ada pernah ke Banten, ada pernah ke Surabaya. Kalau untuk di Malinau saya rasa peminatnya ya luar biasa. Saya juga heran loh. Satu bulan bisa jual berapa set rangkaian bunga di Malinau? Kalau setnya kadang saya nggak ngitungin ya ada berapa set, karena kadang yang pesan satu orang sudah bisa 5 sampai 10 set. Itu satu orang. Terus paling sedikit kalau orang pesan itu 2, jarang mereka pesan 1. Dan rata-rata pembeli itu yang sudah pernah beli pasti ketagihan pengen beli lagi. Kayak pasar di Malaysia sudah pernah tembus belum? Oh ya, Jaraknya dekat. Malaysia sudah pernah tembus yang bunga lampu warna biru. Itu ada diambil tante saya, kemudian ada di rumah Pak Bupati, Pak Wimpi, ada 1. Jadi saya jual cuma lewat tante aja, tante yang promo ke sana mungkin. Selama ini proses penjualannya, pemasarannya lewat apa aja? Baru lewat ini semua medsos ada, Instagram, Facebook, fanpage-nya juga ada, dan lewat WA. Satu kembang bunga ini, pot ini berapa harganya? Tergantung ukuran.
paling murah 20.000. Ukuran tanggung sesuai permintaan pembeli ya. Kalau aslinya itu cuma kecil harga 50.000, mereka minta harga 100.000, jadi saya buatkan segini. Kalau segini, kalau ukuran itu berapa harganya, Bu? Ini 100.000. Berarti murah meriah ya? Ya, pokoknya sesuai kantong pembeli. Ini sesuai harganya juga pembeli yang menentukan. Pembelinya mau seharga 100.000 agak gede karena aslinya cuma kecil harga 50.000 aja. Jadi ini agak dibesarin aja sesuai permintaannya. Jadi saya tidak sebetulnya ada patokan harga ya. Misalkan saya harganya yang saya buat itu harga 50. Oh, saya mau harga 100 biar besar gitu. Ya saya buatkan. Kalau misalkan harga 50.000 kemahalan, mau dikurangin boleh, tapi saya kurangin bunganya. Jadi biar tidak terlalu mengekang yang beli gitu ya. Jadi kasihan juga kalau mereka pengennya murah tapi kita jualnya mahal, malah tidak ada yang minat nanti. Jadi saya mengikuti pembeli juga dan tidak merugikan saya pribadi juga. Sebetulnya kalau kita belajar betul-betul itu pasti bisa, karena sebetulnya tidak ada yang susah, cuma niatnya aja. Jadi bermodalkan plastik Kresek. Kalau Kalau awalnya itu cuma plastik kresek aduh ya, dari dapur aja warnanya hitam, putih, bening, itu sebetulnya kalau untuk nilai jual nggak ada sama sekali nilai jualnya. Saya pikir daripada ndak dipakai numpuk di rumah, saya kasih sama tetangga. Pernah saya tukar sama berapa korek api, 3 korek api, jadi 1 pot karena masih belajar, karena saya butuh korek juga kan, jadi saya tukar, dia kasih saya korek, saya kasih dia bunga. Seperti itu awalnya, modalnya cuma seperti itu. Jadi enggak pernah saya keluarkan modal dari pertama, sama sekali 0 rupiah tanpa modal. Misalkan laku 50.000 ya, saya ambil setengahnya kembali untuk modal. Jadi seperti sampai banyak seperti ini. Kalau sebelumnya enggak ada sama sekali. ini kira-kira per bulan 3 jutaan ya? 3 juta bisa lebih. Jadi tergantung kecepatan. Ya. Omset terbesarnya berapa selama ini 1 bulan? Bisa tembus 5 juta tahun lalu karena ngebut dan ada yang bantu. Sebetulnya masalahnya cuma ada yang bantu atau enggak ya. Kalau misalkan ada yang bantu kayak tahun lalu itu karena ada pas kebetulan ada ipar, ada juga mertua gitu ya, jadi ada yang bantu rame-rame, cepat selesainya bisa segitu. Tapi kalau kerja sendiri ya begitulah. Ketika bunga ini sudah jadi nih, apakah memang sudah ada pembeli atau baru mau dipasarkan? Sudah ada pembeli. Jadi saya itu semua bunga yang saya buat biasanya saya pakai contoh bunga asli atau ada gambar-gambar, biasanya itu kan banyak ya di Pinterest gitu kan. Maukah misalkan ada yang mau pesan bunga meja, oh maukah model seperti ini. Jadi saya jarang menawarkan model yang sudah ada, kecuali mereka minta adakah bunga yang sudah ada kayak begitu. Tapi kalau misalkan saya kan bikin channel juga ya, channel YouTube Kembang Desa. Bagaimana caranya saya memasarkan sama orang nih, jadi biar saya tidak rugi juga. Saya buat channelnya, saya jual juga bunganya, jadi tidak numpuk di rumah. Makanya saya kadang maukah model seperti ini bunga aslinya. Kalau mereka oke, saya dapat channelnya, saya dapat juga uang dari bunganya. Jadi seperti itu. Selain plastik Bu, saya lihat ada rumput-rumput juga di. Oh ya, sebetulnya kalau rumput itu kemarin untuk aplikasi di bawahnya ini ya, itu saya keringkan, kemudian saya semprot lagi pakai ini ya, pilok yang clear, jadi dia keras. Itu plastik kok, Bu? Kalau yang ini plastik, kalau yang sebelumnya saya pakai itu pakai rumput yang ini. Nah, rumput seperti ini sebetulnya ada kemarin yang cantik bentuknya, itu saya pakai untuk di bagian bawah sini. Nah, kalau yang ini ilalang, ini saya pakai untuk foto ini, foto bunga. Jadi bisa untuk aplikasi tambahan kalau bikin fotonya biar fotonya juga lebih cantik. Ini asli nggak? Ini asli. Ini asli, ilalang asli kalau yang ini. Nah, cara mengeringkannya gimana ini? Nah, kalau ngeringkannya ini biasanya kita ambil masih basah ya, kita ikat, kemudian kita jungkir, kemudian kita gantung sampai kering. Jadi keringnya di ruangan ya, jadi misalkan di teras, jangan langsung kena sinar matahari. Kalau dia langsung kena sinar matahari pasti rontok. Nah, jadi kalau ngambil itu yang masih agak kuncup, jangan yang sudah terlalu mekar. Kalau ini sudah terlalu lama ya, jadi mekar sendiri. Nah, setelah kering kita semprot dengan hairspray. Setelah itu jadi dia awet kalau di hairspray. Jadi caranya seperti itu. Ini lumayan sudah berbulan-bulan yang lalu. Kalau yang jenis ini memang ini ilalang tapi yang rumput ya, kayak rumput.
Ini memang cepat rontok, paling lama sekitar 3-4 bulan aja kalau yang seperti ini. Kalau yang dengan konsep bunga kering ini harga jualnya lebih mahal kah atau gimana? Enggak juga sebetulnya sih, saya cuma memanfaatkan aja ya, daripada saya buat yang seperti ini menambah waktu saya, mending saya buat seperti ini, saya tempelkan di sini lebih cepat. Sebetulnya gitu aja sih, lebih praktis, dan daripada lihat kayak rumput-rumput ada yang di belakang yang bentuknya kayak jarum, itu cantik banget. Itu daripada nganggu kan bagus kita keringkan, kita jual jadi duit juga. Jadi seperti itu aja. Jadi materialnya ada di sekitar rumah semuanya. Harus. Sebetulnya ada juga ide untuk mengeringkan pakis nih ya, karena di depan rumah ini banyak pakis. Tapi belum ada waktunya karena masih dikejar orderan. Untuk modal produksi aja bahannya berapa kira-kira habis satu set bunga seperti ini? Satu set bunga sebetulnya saya jarang hitung ya, tapi kalau untuk yang ini saya sempat hitung warna merahnya ini sekitar 5 lembar plastik. Hanya 5 lembar. Dan untuk yang ini cuma sisa-sisa cantelan kreseknya aja. Terus kalau yang untuk yang lainnya ini kan nggak seberapa, paling selembar aja. Kalau dalamnya ini kan pakai koran. Kalau pas nggak ada koran ya pakai plastik-plastik yang misalkan bekas yang warna putih bening kan jarang dipakai. Jadi bisa kita aplikasikan untuk di dalamnya. Jadi murni plastik semua nih Bu. Plastik semua. Dalamnya ini pakai kawat jadi awet, nggak bakal jabuk atau gimana, karena takutnya kebanyakan nanti jabuk kalau pakai kayu. Jadi sudah banyak yang komplain kalau pakai kayu, jadi saya ganti pakai kawat. Terus enak juga untuk dibentuk-bentuk itu, lebih fleksibel. Kira-kira hasil dari jual bunga ini membantu perekonomian keluarga nggak? Banget. Apalagi kalau tanggal tua. Karena apa ya, kalau misalkan ya, kalau seperti ini kan setiap minggunya pasti ada saya sudah keluarkan barang. Jadi target saya itu dari Senin sampai Jumat kerja. Jadi Senin sampai Jumat. Sabtu itu pengantaran. Jadi saya harus, pokoknya dari Senin sampai Jumat harus ada yang sudah selesai. Jadi Sabtu harus saya sudah antar. Minggu itu waktu saya libur. Jadi tidak melupakan juga sebagai seorang ibu rumah tangga juga ya. Jadi mau nggak mau kita harus juga membagi waktu. Bangga tidak menjadi seorang pengrajin? Bangga banget. Dan saya juga punya pengikut yang mereka memang ingin belajar. Tidak masalah saya berbagi ilmu. Banyak mereka bertanya bagaimana sih dia cara setrika. Ini kan disetrika, bukan plastik yang cuma plastik gitu aja. Cara setrika biar bisa mulus seperti ini, mulus tanpa ada yang gelembung-gelembung, itu pun susah. Bukan cuma asal gosok-gosok langsung jadi, itu tidak. Kira-kira dorongan suami sendiri, keluarga ke ibu itu seperti apa? Kalau suami jelas mendukung banget. Keluarga suami apalagi, itu mereka yang settingkan tempat ini aja mertua yang buatkan, saking mendukungnya. Kalau suami jelas mendukung, kalau lagi kehabisan ini bahan ya mendukung dari segi duit, segi modalnya. Terus kalau dari orang tua juga mendukung, semuanya mendukung. Pesan untuk generasi milenial yang jelas, pupuklah kreativitas. Jangan hanya mengandalkan HP untuk bermain sosmed yang tidak berguna, tapi gunakan HP itu yang menguntungkan. Jadi jangan cuma bikin konten-konten yang tidak bermanfaat, tapi buatlah konten yang memang bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Jangan karena biar mau tenar terus dihujat, jangan, tapi buatlah konten kreator dan terkenallah karena kreativitasnya. Oke, untuk pemesanan boleh lihat ya, untuk nomor WA-nya di bawah ini dan sosmednya juga ada di bawah ini nantinya. Jadi kalau buat kalian nih di area Malinau ataupun di luar sana yang mau pesan, boleh menghubungi lewat linknya di bawah ini juga ya, jangan lupa.